Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Freddy Firmansyah di channel saya Freddy Firmans Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tryout P3K Guru Kelas PGSD pada bagian yang ketiga, di mana video ini saya akan membahas tentang kompetensi teknis. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan pada video-video saya selanjutnya. Kita berharap semua ya, semoga kita semuanya dapat lulus pada ujian seleksi P3K tahun 2021 dan kita semuanya diangkat jadi ASN. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk pada soal tryout P3K PGSD pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, di sini ada 20 soal yang akan saya bahas. Simak penjelasan saya mulai soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Kita langsung saja masuk pada soal yang pertama. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. B. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. Atau D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Silakan teman-teman dijawab dulu dalam hati. Jawabannya B teman-teman. Kita lihat ya. Ya, betul sekali. Kita langsung saja menuju soal yang kedua. Soal yang kedua, bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Post test, B. Non autentik, C. pretest, atau D. autentik. Silakan dijawab dulu teman-teman. Yang A, B, C, ya, betul sekali yang D, autentik. Kita lihat dulu teman-teman. Ya, betul sekali. Kita langsung saja menuju pada soal yang ketiga. Kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Atau B. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. C. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Atau D. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Yang mana scientific? A, B, C, atau D teman-teman? Silakan dijawab dulu. Scientific, jawabannya adalah A teman-teman. Nah ini dia, coba kita lihat, kita periksa betul ya. Kita langsung saja menuju soal yang keempat selanjutnya ya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan, Abin Syamsuddin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A.
menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Atau D. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur atau metode dan teknik pembelajaran. Yang mana teman-teman? Untuk jawaban A, B, C, D-nya silakan dipilih dulu. Ya, tentang Newman ya ini dan Logan Abin Samsudin Makmun 2003. Jawabannya adalah di sini ada kata kuncinya identifikasi dan menetapkan spesifikasi. Jawabannya adalah A, teman-teman. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Kita periksa dulu. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita lanjutkan soal kelima. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menggunakan strategi pembelajaran. C. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Atau D. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Mana teman-teman? Dijawab dulu. A, B, C, atau D? Jawabannya D, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu. Kita periksa, ya betul. Jawabannya adalah D. Kita langsung saja pada soal selanjutnya, yaitu soal ke-6. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri atau penilaian teman sejawat, peer evaluation, oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Jurnal, B. Soal tes, C. Rubrik, atau D. Skala penilaian. Yang mana teman-teman? A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah D, teman-teman. Skala penilaian. Kita cek dulu. Ya, betul ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal ke-7. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalkan 5,0 atau 6,0. B. Menganalisis kemampuan peserta didik. Yang bukan ya. C. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Atau D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Ini yang bukan, teman-teman. Coba dijawab dulu. Jawabannya B, teman-teman. Menganalisis kemampuan peserta didik, karena ini yang bukan ya. Kita cek dulu jawabannya. Ya, betul sekali. Kita lanjut saja selanjutnya pada soal yang ke-8. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Ya, merancang pengayaan. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Atau D. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Dijawab dulu teman-teman, yang A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D, teman-teman.
memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam ya, pengayaan ya, dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Kita cek dulu. Ya, betul teman-teman. Kita lanjut saja ke soal ke-9 selanjutnya. Ya, soal ke-9. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral ya, untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. B. Beragam dan terpadu. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau D. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Silakan dijawab dulu dalam hati teman-teman. A, B, C, atau D. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B teman-teman, beragam dan terpadu. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Langsung saja menuju soal ke-10 selanjutnya. Ya, soal ke-10. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Inquiry learning. B. Inductive learning. C. Discovery learning. Atau D. Cooperative learning. Ya, silakan dipilih teman-teman. Ya, di sini siswa itu menyelidiki ya dan mencari jawaban. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah A teman-teman. Inquiry learning. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita bahas soal ke-11. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi inti, kompetensi dasar. B. Kompetensi sikap sosial. C. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. Atau D. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Silakan teman-teman dijawab dulu A, B, C, atau D. Lingkup penilaian ya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D teman-teman. Di sini lebih lengkap ya. Kita cek dulu. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita bahas soal ke-12. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan estetika dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Menyeluruh dan berkesinambungan. B. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Atau D. Beragam dan terpadu. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah A. Ya, menyeluruh dan berkesinambungan. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita bahas soal nomor 13. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali. Ingat, kecuali teman-teman. A. Pemahaman konsep. B. Melakukan prosedur. C. Pemecahan masalah dan sikap. Atau D. Menggunakan grafik. Jelas sekali ya, pada pembelajaran matematika ini mana yang bukan ya, kecuali. Silakan dijawab teman-teman. Ya, jawabannya adalah C. Pemecahan masalah dan sikap. Kita cek dulu. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan ya, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya,
maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan ruang atau spatial, B. Kecerdasan gerak tubuh, C. Kecerdasan logika, atau D. Kecerdasan bahasa linguistik. Silakan dijawab dulu teman-teman. Saya rasa ini sudah gampang kelihatan ya jawabannya, yang mana A, B, C atau D. Ya, betul sekali, D jawabannya teman-teman, kecerdasan bahasa. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita bahas soal nomor 15. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada masa A. Tahap sensori motorik, B. Tahap operasional diskrit, C. Tahap operasional konkret, atau D. Tahap praoperasional. Yang mana ini ya? Silakan dijawab dulu. A, B, C atau D. Apa C, apa B, apa A, yang mana ya? Masih belum dapat berpikir secara abstrak ya, masih statis. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D, tahap praoperasional. Kita cek teman-teman. Ya, betul sekali. Oke, sekali lagi yang belum subscribe dulu ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan pada video-video saya selanjutnya. Lanjut selanjutnya, soal nomor 16. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Enrich, B. Tantangan internal dan eksternal, C. Responsibility, atau D. Reinforce. Yang mana A, B, C atau D teman-teman? Silahkan dijawab dulu di dalam hati. Oke, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah B ya, tantangan internal dan eksternal. Kita periksa dulu jawabannya. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita soal bahas nomor 17 ya. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah siap akhir pelajaran, B. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar, C. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, atau D. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Silakan dijawab teman-teman, A, B, C atau D. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah C ya. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Jadi ini yang paling optimal teman-teman. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Pengajaran langsung, B. Tugas kelompok, C. Belajar kooperatif, atau D. Diskusi kelompok. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Ya, karena di sini membentuk kelompok ya. Yang mana sudah jelas sih jawabannya. Jawabannya adalah ya B teman-teman, tugas kelompok. Karena di sini sudah jelas ya membentuk sebuah kelompok. Kita cek dulu.
Ya, betul sekali. Selanjutnya soal nomor 19 yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah, ya jelas ini, A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. C. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Atau D. Proses penyampaian materi secara verbal. Silakan dijawab A, B, C atau D teman-teman di dalam hati sebelum saya yang menjawab. Ya, jelas sekali karena di sini ada pembelajaran interaktif, jawabannya pasti C teman-teman. Diskusi ya, diskusi. Kita cek. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja pada soal nomor 20 ya. Di sini soal terakhir teman-teman. Selanjutnya ya, soal penutupan. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan di awal ya. A. Latar belakang peserta didik. B. Refleksi. C. Tes awal atau pretest. Atau D. Pengayaan materi pelajaran. Silakan dijawab, saya rasa sudah jelas sekali jawabannya ya. A, B, C atau D. Jelas C ya teman-teman, tes awal ya, karena di awal ya jelas tes awal. Jadi jawabannya adalah C. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita lihat ya, di situ kita benar 20 teman-teman, salah kosong ya, mencoba 20 jadi 100% nilainya. Semoga dengan kita latihan belajar ini, kita latihan bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita pun sukses bersama-sama. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi teman-teman yang belum like, komen ataupun subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ditunggu ya video untuk bagian yang keempat ya. Ditunggu video bagian yang keempat nantinya tentang kompetensi yang lainnya. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.